Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Chairunisa. Saya dari Prodi Akuntansi, NIM saya 2902450092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari penyusutan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Bu Irvia Eriza. Berikut adalah materinya. Materi ini disediakan untuk ujian akhir semester 1. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari penyusutan. Penyusutan adalah konsep akuntansi yang menggambarkan penurunan nilai aset tetap karena penggunaan, keusangan, atau kemajuan teknologi. Penyusutan dapat diartikan sebagai proses alokasi harga perolehan aset tetap selama periode yang penerimaan manfaatnya dari penggunaan. Penyusutan merupakan konsep yang penting dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pemahamannya tentang penyusutan dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi, keuangan, dan strategi bisnis. Yang kedua, apa aja sih fungsi dari penyusutan? Oke, yang pertama yaitu sebagai pengukur biaya penggunaan aset. Yang kedua yaitu memberikan laporan laba rugi yang akurat. Yang ketiga, mengurangi kewajiban pajak. Yang keempat, mencocokkan pendapatan dengan biaya. Yang kelima, mencerminkan penurunan nilai aset. Yang keenam, membantu perencanaan penggantian aset. Yang ketujuh, meningkatkan transparansi keuangan. Yang kedelapan, mengoptimalkan penggunaan dana. Yang kesembilan, yaitu mendukung keputusan investasi. Yang kesepuluh adalah meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, menunjang pengelolaan aset jangka panjang. Berikut adalah fungsi-fungsi dari perhitungan dari penyusutan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis penyusutan. Jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu metode garis lurus, yang kedua itu metode saldo menurun, yang ketiga itu metode jumlah angka tahun, dan yang keempat itu metode unit produksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode dari penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus ini mengalokasikan jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa pemanfaatan aset. Jadi metode ini termasuk yang paling sering digunakan dan yang paling sederhana. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai sisa yang diharapkan dibagi dari estimasi masa pemanfaatan aset. Contohnya, pada perusahaan A membeli aset dengan harga 100 juta dan nilai residunya atau nilai sisanya adalah 10 juta untuk masa pemakaian 10 tahun. Berarti cara menghitung biaya penyusutannya yaitu biaya penyusutan sama dengan buka kurung 100 juta dikurangin 10 juta tutup kurung dibagi 10 yang hasilnya adalah 9 juta per tahun. Yang kedua yaitu metode saldo menurun. Metode ini mengalokasikan jumlah yang lebih besar pada awal masa pemanfaatan aset dan semakin kecil seiring waktu mengingat aktivitas akan selalu mengalami penurunan. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan nilai buku bersih dikali tarif penyusutan. Jadi berikut ini contohnya. Jika perusahaan A punya aset dengan nilai buku awal tahun sebesar 50 juta dan tarif penyusutannya sebesar 20%. Jadi jawabannya yaitu biaya penyusutan sama dengan 50 juta dikali 0,20. Jadi 20%-nya itu dijadikan ke desimal. Jadi 0,20 atau 0,2 sama dengan 10 juta. Jadi biaya penyusutannya yaitu 10 juta. Ketiga yaitu metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini dihitung dengan mengalokasikan biaya penyusutan yang lebih besar di awal masa pemakaian aset tetap dan semakin kecil pada akhir masa manfaat. Namun perhitungannya berdasarkan proporsi angka tahun. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan buka kurung biaya perolehan dikali nilai sisa yang diharapkan tutup kurung dikali buka kurung jumlah tahun yang tersisa dibagi dengan jumlah angka tahun tutup kurung. Jadi contohnya adalah perusahaan B membeli unit komputer seharga 50 juta dengan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkannya sebesar 5 juta. Adapun komputer tersebut diperkirakan memiliki manfaat selama 5 tahun. Berikut adalah contoh menghitungnya. Jumlah angka tahun sama dengan
1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 sama dengan 15 untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama yaitu biaya penyusutan tahun pertama yaitu cara menghitungnya adalah buka kurung 50 juta dikurangi 5 juta, tutup kurung dikali 5 dibagi 15, tutup kurung sama dengan 15 juta. Selanjutnya yaitu metode unit produksi. Rumus terakhir bisa menggunakan metode unit produksi dengan menghitung biaya penyusutan suatu aset tetap berdasarkan penggunaan atau output aset, seperti jumlah unit barang yang diproduksi atau jam operasi. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan buka kurung biaya perolehan aset, dikurangi nilai sisa yang diharapkan, tutup kurung, dibagi dengan perkiraan total produksi, dikali dengan realisasi produksi. Contohnya, apabila aset tetap perusahaan berupa mesin diperoleh dengan biaya 100 juta, nilai sisa yang diharapkan sebesar 10 juta, dan diperkirakan memproduksi 1 juta unit, berarti biaya penyusutan per unitnya yaitu buka kurung 100 juta dikurangin 10 juta dibagi 1 juta sama dengan 90 rupiah per unit. Jika mesin memproduksi 200.000 unit dalam 1 tahun, berarti biaya penyusutan tahunannya yaitu 200.000 per unit dikali 90 rupiah per unit sama dengan 18 juta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama yaitu harga perolehan. Biaya akuisisi adalah faktor utama dalam menentukan jumlah dari penyusutan. Beban penyusutan atau depresiasi ialah dapat dihitung sesuai dengan total biaya suatu aset yang kemudian perlu dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap kembali digunakan. Biaya-biaya yang termasuk yaitu harga pembelian suatu aset, biaya transportasi atau pengiriman, biaya pemasangan, dan biaya masuknya. Yang kedua yaitu perkiraan umur ekonomis aktiva. Faktor yang kemudian mempengaruhi sebuah penyusutan ataupun depresiasi yang kedua adalah umur ekonomisnya dari sebuah aset. Artinya adalah jumlah depresiasi yang lebih kecil akan dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang kemudian lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis juga dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau dengan jangka waktu seperti minggu, bulan, hingga tahun. Yang ketiga yaitu nilai residu. Perkiraan nilai residu aset atau nilai sisa aset atau yang bisa dikenal dengan nilai residu merupakan sebuah nilai yang kemudian dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak digunakan kembali. Jika sebuah perusahaan kemudian menggunakan aset tersebut hingga usang serta sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset ataupun aktiva ini dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki residu atau berbagai nilai sisa lagi. Namun perusahaan kemudian menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat, sehingga aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkannya. Maka nilai residu ini tentu akan tetap masih tinggi. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian akan mempengaruhi dalam cara menghitung penyusutannya. Yang selanjutnya yaitu estimasi masa manfaat. Estimasi masa manfaat adalah faktor pengaruh biaya depresiasi berikutnya. Selain berdasarkan nilai residu serta harga perolehan, beberapa perusahaan kemudian umumnya punya ekspektasi tertentu kapan suatu aset kemudian dinyatakan terdepresiasi sepenuhnya. Bisa beberapa bulan hingga 10 tahun tergantung kebijakan dari perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu pola pemakaian. Proses pemakaian aset dalam satu jangka waktu tertentu kemudian sangat berpengaruh pada depresiasi, khususnya pada usia aktiva. Biasanya semakin cepat pemakaiannya, maka estimasi waktu kemudian habis manfaatnya semakin cepat juga. Dalam hal ini, kemudian dapat menggunakan rumus depresiasi yang menjumlahkan beban selama jangka waktu depresiasi. Dampak penyusutan terhadap laporan keuangan perusahaan. Penyusutan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dengan mengurangi laba bersih pada laporan laba rugi
karena dicatat sebagai biaya atau beban. Di neraca, penyusutan mengurangi nilai tercatat pada aset tetap yang menurunkan total aset perusahaan. Selain itu, biaya penyusutan mengurangi laba kena pajak sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih sedikit. Meskipun penyusutan tidak mempengaruhi arus kas langsung, pengurangan laba akan menurunkan pajak yang dibayar dan meningkatkan arus kas. Penyusutan juga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja operasional perusahaan dengan mencerminkan penurunan nilai aset seiring waktu. Kesimpulan dari materi penyusutan ini adalah proses akuntansi yang mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Terdapat berbagai metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi, dan metode angka per tahun yang digunakan sesuai dengan karakteristik aset dan kebutuhan perusahaan. Penyusutan berfungsi untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan, mengurangi kewajiban pajak, serta memberikan informasi yang akurat tentang nilai aset dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, penyusutan membantu perusahaan merencanakan pergantian aset, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Sekian presentasi mengenai materi dari penyusutan dari saya, Nazul Cerunisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.